Selamat bertemu kembali di channel Yugopu saja. Kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan Opa John, yang mana Opa John akan menceritakan perjalanan sepedanya mulai keliling dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama mendengarkan obrolan kami. Saya diri ya, dengan uang apa adanya dari berangkat. Berarti nekat gitu ya? Nah, dibilang nekat juga tidak, gitu ya. Tapi saya percaya diri. Saya nangkepnya selalu setiap orang itu baik. Jadi dari orang baik ini kalau lihat kita baik, pasti orang itu pasti akan mendukung perjalanan kita. Entah apa bentuknya. Poin. Ya? Nah, Tetaplah jadi orang baik. ya, dalam arti kata baik itu sebenarnya bagaimana pembawaan kita. Yang lebih utama adalah bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menyesuaikan kebiasaan kita dengan budayanya mungkin di sana atau kebiasaan orang sana. Tapi paling tidak, say hello yang pertama itu adalah satu penilaian dari masyarakat, dari orang yang kita temui, bahwa ada kebaikan dari kita dan dia akan dapat. Seringkali dari situ membuat kita jadi nggak pernah kelaparan. Dan perjalanan kemarin boleh kata saya nggak cuma satu kali keluarin kompor untuk masak. Itu di daerah mana, Pak? Waktu di Kalimantan. Kalimantan. Jadi Dan di Sumatera boleh kata hanya satu kali saya keluarin kompor untuk masak. Dan waktu jalan ke Jawa cuma satu kali saya keluarin untuk masak. dulu kalau nggak salah kita mau ke Pacitan juga ngeluarin kompor itu, Pak ya? Kita gelar hemok di Pacitan. Hanya untuk pencitraan kan? Hanya untuk pencitraan demi bikin kopi dan seolah-olah kita berpetualang, Pak ya? Itu memang sebenarnya bagian dari cerita perjalanan. Iya, Pak. Ya itu dia gitu ya. Itu selalu Tapi ada. terus terang aja saya bilang sih sebenarnya pencitraan aja. Karena kalau semuanya lo kita mudah kita dapat, untuk apa kita harus bersusah-susah, ya kan? Kita tetap sediakan itu. Untuk apa? Takutnya kita pakai atau habis, nanti begitu saatnya kita malah kewalahan. Oke? Jadi intinya itu cuma buat pencitraan aja buat saya ya. Saya belum dapat tempat yang memang saya harus bersusah-susah, saya harus makan daun, itu belum saya dapat tempat. Jadi intinya selagi kita baik, kebaikan akan menghampiri kita gitu, Pak ya? Ya. Kalau di perjalanan hutan kemarin di Kalimantan Barat dan itu sudah mendung, sudah malam mau hujan gerimis, saya jalan sampai jam 8 malam. Itu ada di perjalanan dari Entikong ke Badau. Entikong ke Badau. Itu Badau. jalan yang dibangun pemerintah. Ya, dibangun pemerintah atas instruksi Jokowi. Jalan itu dikatakan oleh masyarakat di sana itu jalan paralel. Maksudnya paralel itu sejajar dengan batas negara dengan Malaysia. Dan di satu tempat itu jalan itu buntu sudah jam 8 malam. Nah, karena kali belum ada jembatannya dan kalinya lagi besar airnya. Jadi saya nggak bisa melintas, nggak bisa nyemplung. Dan itu jauh dari kampung. Nggak ada kampung di situ. Tengah hutan lah kasarnya ya? Nah, boleh kata tengah hutan. Akhirnya ya terpaksa saya harus cari tempat tinggi. Lalu saya buka Tenda. Dan saya tidur di situ. Baru pagi-pagi ketemu orang, terus saya tanya mana jalan tembusnya, lalu dikasih jalan setapaknya. Saya bisa sampai kampung. Luar biasa. Selalu ada cerita di setiap perjalanan. Oh iya, iya Opa, saya juga punya perjalanan sama Opa tuh sekitar tahun 2018 atau 17 ya. Jadi dari Wonogiri ke Pacitan. Waktu itu saya pakai sepeda 26, prehab saya tuh pernya patah dari jangkrik ya. Masih inget nggak, Pak? Jadi begitu digoes kan ngelos. Oh iya. Jadi itu diganti pakai gantungan kunci kalau nggak salah, Pak ya. Masih inget ya yang pernya? Oh iya. Itu kesan saya 2 kali saya nganter Opa dari Wonogiri ke Pacitan. Terus yang terakhir itu yang
Yang pertama yang rusak. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua Ya, yang kedua itu apes di saya. Jadi prehab saya itu pernya patah. Jadi kita lagi asik-asik nanjak, tahu-tahu ngelos mundur. Begitu dibongkar itunya lepas. Jadi waktu itu tuh saya dapat gantungan kunci dari teman dari Bali waktu itu. Namanya siapa? Sehudin kalau nggak salah. Saya ingat itu. Jadi dimanfaatin sama Opa itu gantungan kunci nyelamatin prehab. Bisa digoes lagi dan jangkriknya bunyi lagi gitu. Darurat itu. Itu 2018 kalau nggak salah Pak ya? 2018. 2018. Itu pertemuan terakhir itu. Terus sekarang baru ketemu lagi dari 2018 ya? 2019. Sebenarnya 2019. 2019 kan yang saya ke Dieng, ke Bromo. Ya ke Bromo itu. Bromo Dan Banyuwangi ya. kita nginep di tempatnya Om Toto ya kalau nggak salah di Pacitan ya? Iya. Hemo kan. Mau kan. Jadi ya itulah. Jadi pencitraan kita gelar tenda. Masih ada fotonya? Kayaknya saya simpan tuh di FB saya itu. Pencitraan, gelar tenda, gelar hemok, kita tidur di pinggir jalan, di hutan, sambil ngopi, demi foto-foto doang gitu. Tapi itu, bagi saya itu berkesan, Pak. Bagi saya itu berkesan. Nah, sana lalu saya keliling Pulau Sumatera. Pulau Pulau Sumatera. Sumatera rencananya saya mau keliling pesisir pulau juga. Di mix sama datang ke semua kabupaten. Ya, jadi saya datang ke semua kabupaten Kota Madya yang ada di Pulau Sumatera. Ternyata terus terang aja, nggak mungkin saya bisa jalan di pesisir pantai dengan datang ke kabupaten Kota Madya yang ada di Pulau Sumatera. Karena saya harus naik gunung dan turun ke pantai. Jadi akhirnya saya tunda dulu untuk keliling pesisir pantainya, dan saya dahulukan untuk keliling datang ke semua kabupaten Kota Madya, dan ditandai dengan hadirnya saya dan mendapat tanda tangan dan cap dari kantor loh, bupati atau wali kota, bukan dari bupati atau wali kotanya ya, ke kantornya. Jadi itulah perjalanan saya yang akhirnya saya kasih nama perjalanan ini, yang datang ke kantor bupati dan wali kota, ke wilayahnya juga ya, bukan cuma kantornya, murni dengan bersepeda, jadi nggak ada loading-loadingan, Full ya, goes. full goes. Full goes. Kalau di jalan ya, kecuali nanti harus nyebrang pulau, itu ceritanya lain, itu nggak dihitung. Jadi di Sumatera itu saya kelilingi, itu jumlahnya semua 154 kabupaten Kota Madya yang ada di Sumatera. Itu Sumatera itu kilometernya totalnya berapa Pak? Dalam Wah, nggak kehitung, tapi kira-kira sekitar 11.000 kilo. 11.000 meter, 11.000 kilo guys, pakai sepeda. Dan itu perjalanan waktu yang terpakai dengan lain-lain ya. Bukan hanya gue spoolnya aja, tapi dengan ada lain-lain tertahan di satu tempat, atau bahkan saya menyediakan waktu khusus 2 bulan di satu tempat untuk aktivitas bersepeda di daerah sana. Itu kira-kira ya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Tapi saya ingat saya gitu Pak, pas Opa keliling Kalimantan apa Sumatera ya, waktu itu kan bentur sama Lebaran ya. Ya. Pas kebetulan sama Lebaran, beliau tuh bela-belain menghentikan turnya itu demi ikut goes mudik dan Jamnas. Kebetulan Dan 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi 2 tahun itu 2 kali Lebaran goes bareng sama saya, ketemu di Pantura Pak ya, dan mampir ke rumah mertua saya ya, ke Wonogiri ya. Betul. Dan sempat ketemu sama almarhum istri saya. Waktu memulai kali Sulawesi itu setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran tahun 2018 2018. atau 17? 18. Lalu di 2019 Lebaran saya ada lagi karena ada aktivitas itu. Dan baru selesai di 2020
ya, masuk di 2019. 2000. Itulah perjalanannya. Jadi hitung-hitungnya, karena saya memulainya di bulan, waktu itu bulan apa ya, November kalau nggak salah. Bulan November. Dan saya terima kasih banyak tuh sama Opa, dibela-belain menunda perjalanannya dan demi ikutan gue mudik dan mau mampir ke Wonogiri nemenin saya. Dua kali lebaran Opa ya? Ya, Sempat ketemu sama almarhum istri saya waktu itu masih hamil ya, masih hamil 4 bulan. Kandungannya, terus pas di lebaran berikutnya istri saya meninggal dan Opa kembali ngikut gabung di Gowes Mudik dan sempetin ziarah ke makam istri saya. Terima kasih banyak Opa. Saya sih ketemu pertama kali sama Opa itu 2016 ya, dari event yang sama Gowes Mudik itu di sekitar Pantura katanya. Dari situ kita akrab, udah kayak saudara, udah kayak cucu sama kakek lah, dan lebih dari saudara. Dan sebenarnya kita ketemunya jarang Pak ya, bisa setahun 2 kali paling ya. Tapi ya untungnya ada teknologi, kita bisa berkirim kabar lewat WhatsApp atau telepon. Ya, biar kata kita jauh tapi komunikasi tetap berjalan. Terus kembali lagi ke perjalanan itu Pak. Dari sekian perjalanan Opa, perjalanan yang paling mengesankan itu kemana Pak? ya, jadi saya ingin katakan setiap hari dalam perjalanan saya goes, semuanya itu mengesankan sampai saat ini. Tidak ada yang tidak berkesan. Kalau saya mau ingat-ingat satu-satu, saya cerita di sini, waduh, nggak cukup nanti durasinya. betul. Oke, tapi intinya adalah ya, dari semua itu saya tidak merasakan hal yang tidak berkesan atau yang berkesan buruk. Tidak saya rasakan, tidak saya dapatkan sampai saat ini. Di jalan di Sulawesi, jalan di Jawa, jalan di Sumatera, dan di Kalimantan, semuanya enak. Akhirnya kan, kalau saya mau bilang kesimpulannya tergantung dari kitanya sendiri. Dan saya selalu buang yang namanya nggak enak. Demikian obrolan singkat saya dengan Opa John. Semoga bisa menginspirasi kita jika segala sesuatunya itu dipersiapkan dan diperhitungkan, itu wajib. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di cerita-cerita inspirasi berikutnya.